Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dengan nomor induk mahasiswa 053322956 dari UPBJJ Unpad Bandung, yang dimana saat ini saya akan melaksanakan tugas praktik dari penyuluhan pertanian. Oke, selamat sore Bapak-Bapak semua. Saat ini saya akan mencoba untuk berbagi apa yang saya dapatkan dari lapangan, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa untuk di daerah sini, khususnya di Desa Wanggunaharja, Kecamatan Lembang, Jawa Barat, ini banyak pertanian yang dimana masih menggunakan bahan-bahan kimia untuk obat-obatan sayuran khususnya ya. Nah, kali ini saya akan melakukan demonstrasi cara yang dimana mengurangi untuk bahan kimia menjadi bahan dari organik. Mungkin saya coba mulai di sini. Saya akan menjelaskan sedikit dulu bahwa di sini akan mendemonstrasikan masalah pupuk organik dari ekoenzim. Pupuk organik ekoenzim ini berfungsi untuk menyuburkan tanah dengan meningkatkan aktivitas mikroorganisme, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Nah, ekoenzim ini yaitu pengganti sebagai pestisida, yang dimana ini bisa untuk mengendalikan hama dan serangga dan membantu untuk pertumbuhan lebih sehat dan produktif untuk tanah, itu buat tanamannya sendiri. Nah, manfaat ekoenzim dalam pertanian yaitu menyuburkan tanah pertama. Yang keduanya bisa menyediakan nutrisi. Yang ketiga bisa mengendalikan hama. Dan yang keempat meningkatkan hasil panen pun. Dan yang kelima mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Oke, pada saat ini saya akan langsung saja untuk memberikan ilustrasi untuk demonstrasi ekoenzim ini. Ekoenzim ini terdapat dari bisa terbuat dari sisa-sisa sayuran ataupun buah-buahan yang sudah tidak layak dimakan. Kita bisa membuat seperti ini. Saya salah satu contoh ilustrasinya, saya memakai buah pisang ya. Buah pisang ini yang sudah mungkin kurang layak untuk dimakan, ini bisa menjadikan salah satu bahan baku untuk pembuatan ekoenzim tersebut. Dan bahan lainnya hanya memakai gula dan air. Jadi di sini saya ilustrasikan untuk cara pembuatannya seperti ini. Jadi misalkan sayuran atau buah-buahan ini bisa dipotong-potong seperti ini. Nah, kita siapkan juga airnya. Jadi kalau perbandingannya antara sayuran atau buah-buahan yang buat bahan baku itu kurang lebih 1/4-nya dari air. Jadi kalau misalkan airnya full, kita pakai buah-buahannya 1/4-nya saja. Itu direndam seperti ini. Ini hanya ilustrasinya ya, seperti ini. Jadi airnya nanti bisa lebih full di sini, bisa lebih full. Dan ini ditambahkan dengan gula, baik itu bisa gula merah atau gula pasir biasa ya. Nah, seperti ini. Jadi
bahannya hanya seperti ini dan pembuatannya pun sangat mudah, bisa seperti ini saja. Dan ini sistemnya fermentasi, Pak. Jadi ini hanya tinggal ditutup, mungkin kurang lebih dari waktu 1 minggu pun dia sudah berbuih. Ya, sudah berbuih. Tandanya kalau sudah berbuih itu sudah jadi. Yang dimana di penggunaannya, cara penggunaannya nanti yang diambil tuh airnya saja. Jadi secara buah-buahan atau sayuran-sayuran sampahnya ini nggak usah dibawa, kita hanya ambil airnya saja, hasil fermentasinya saja, gitu ya. Jadi kalau pembuatan ini saya secara skala kecil gitu ya, yang dimana saya sebelumnya sempat buat dengan skala yang cukup sedikit besar nih, nantinya akan seperti ini. Ini Pak, hasilnya akan seperti ini. Ini dari pisang, buah-buahan pisang dan air dan pakai gula di sini, sehingga setelah difermentasi seminggu tuh akan seperti ini jadinya. Ya, Bapak-bapak bisa dicium di sini memang secara aromanya, aroma fermentasi seperti ini, Pak. Ya. Ya. Jadi secara alkoholnya dia lebih keluar di sini. Tapi tidak mengartikan bahwa ini satu kebusukan yang dimana akan merusak, tidak sebenarnya. Bahkan ini bisa membuat penyuburan tanah, baik itu sayuran sendiri gitu ke tanamannya gitu ya. Nah, ini langkah yang lebih mudah menggantikan pestisida sebetulnya. Ini secara alami. Karena kalau saya lihat di lingkungan sini, saya sudah survei di beberapa tempat di sini, bahkan banyak penggunaan pestisida yang memakai bahan kimia gitu ya. Padahal secara bahan kimia dengan waktu yang jangka panjang memang itu akan mengurangi kesuburan tanah. Bahkan dari hasil panennya pun dikarenakan bahan tanamnya seperti tanahnya tidak mendukung, akhirnya ke hasil buah atau hasil tanamannya pun akan kurang baik gitu ya. Mungkin ini saya di sini mengimplementasikan untuk sedikitnya bapak-bapak di sini bisa mencoba untuk merubah mindset perpindahan dari bahan-bahan kimia ke bahan-bahan organik seperti ini. Ini salah satu contoh demonstrasi cara saya yang dimana untuk penggantian pestisida di sini. Nah, mungkin banyak juga bahan-bahan kimia lain yang bisa digantikan oleh bahan-bahan organik di sini, gitu ya. Nah, mungkin sampai saat ini yang saya jelaskan dari awal, dari mulai cara pembuatan seperti ini dan hasilnya pun seperti ini proses fermentasi. Apakah bapak-bapak ada yang kurang paham nggak dari mulai cara pembuatannya sampai bahan jadi seperti ini gitu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita bisa pakai itu sampai berapa hari? Pakai obat atau buat pupuk? Sama. Buat pupuk ya? Buat pupuk. Pupuk bisa, buat obat bisa. Jadi iya. kalau ini sih lebihnya ke pupuk ya, karena Iya, lebih bagusnya. betul, karena ini untuk ke penyuburan gitu ya, ke pembuahan Iya. kalau di mana tanaman segala macam. Tapi kalau misalkan untuk pemakaian bisa berapa lama? Sebetulnya ini semakin lama kita fermentasi, ini semakin bagus sebetulnya. Jadi dengan melihat dari buih ini gitu ya, otomatis semakin lama tuh dia akan semakin berbuih lagi di sini, semakin berbuih lagi, semakin banyak, itu semakin bagus karena yang diambil sama kita untuk si nutrisi tanah, tanaman segala macam tuh sebetulnya tuh dari itunya, dari hasil fermentasinya gitu ya. Jadi kalau mungkin kayak apa ya, bikin apa dari peyem itu ya, itu kan semakin lama semakin gasnya lebih keluar juga gitu ya. Ya mungkin kalau misalkan diminum memabukkan kalau kayak gitu kan. Nah ini salah satu contohnya seperti itu. Jadi bahkan
untuk tahan lamanya semakin lama semakin bagus sebetulnya. Jadi Caranya di cara apa di cara apa di ini cara untuk penggunaannya bisa dicor, bisa disemprot. Jadi kita kan nanti ambil dari airnya yang diambil disaring lah ya untuk si sampah-sampahnya nggak usah diambil airnya saja, dan di situ kita bisa sistem cor langsung ke tanah, berarti dia akan ngambil dari akar ya, dari pensuburan tanah yang sehingga diserap oleh akar gitu. Tapi kalau misalkan untuk disemprot itu kebanyakannya untuk di tanamannya sendiri yang dimana nanti ke pembuahannya, ke daun segala macam gitu sih. Jadi seolah-olah ini pengganti si pestisidanya saja gitu sih. Mungkin kalau cara ini cara yang bisa dikatakan paling mudah untuk membuat pupuk organik yang mungkin kalau ngelihat di lokasi sini gitu ya, di Desa Wangunharja sini, yang dimana secara notabene-nya banyak pertanian ya, yang dimana sayuran-sayuran bekas pun yang sudah tidak terpakai atau apa ya, terbuang gitu ya, yang bisa dikatakan limbahnya ini masih bisa digunakan sebetulnya. Jadi pemanfaatan limbah daripada dibuang atau misalkan tidak terpakai segala macam jadi sampah biasa gitu, kita bisa olah sebagai sampah menjadi organik gitu, menjadi pupuk organik. Itu sih tujuannya seperti itu. Ya semoga apa yang saya demonstrasikan di sini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak semua di sini, bahkan bisa diimplementasikan di lahan masing-masing gitu ya. Semoga bisa mengurangi dari budget yang dimana secara harga pasar untuk sayuran bisa dikatakan fluktuatif gitu ya, naik turun gitu ya Pak ya, naik turun. Kalau kita hanya semua mengandalkan dari bahan kimia, yang dimana pupuk-pupuk kimia semakin kesini semakin naik harganya Pak ya, sedangkan harga jual tanaman kita itu masih naik turun gitu kan ya, naik turun. Akhirnya kalau ketika harga jual dari tanaman kita menurun dan biaya operasional kita, biaya pengeluaran kita semakin tinggi karena dengan obat-obatan bahan kimia yang semakin terus naik gitu ya, akhirnya kita tidak punya pendapatan yang maksimal di sini gitu ya. Nah makanya saya mendemonstrasikan ini minimal bisa mengurangi untuk pengeluaran bapak-bapak semua, yang dimana tadinya awalnya selalu pakai bahan kimia dengan harga sekian, kenaikan harga sekian, sehingga untuk hasil panennya pun kita masih abu-abu ya, masih abu-abu, dalam artian masih abu-abu apakah ini begitu panen kejualnya dengan harga yang maksimal atau harga yang rendah gitu ya. Kalau misalkan harga yang rendah ketika hasil panen itu terjual dengan harga rendah, bukan kan hanya kita far atau imbang dengan pengeluaran, bahkan bisa minus gitu, bisa rugi gitu ya. Nah itu yang banyak terjadi Pak. Kalau saya hasil survei dari beberapa petani di sini gitu ya, dari sebelum-sebelumnya saya survei, saya dapat informasi yang dimana petani-petani di sini masih belum termanajemen perihal pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan gitu ya. Karena yang saya baca di sini hanya sekarang saya lagi panen ini, ketika ada masalah atau ada kendala dengan hasil tanaman saya harus pakai obat kimia ini gitu ya. Yang tidak diperhitungkan bahwa untuk biaya pembelian itu tuh berapa, dan ketika penjualannya apakah menutupi nggak dengan hasil penjualan ini gitu kan, yang kita pernah keluarkan gitu, biaya-biaya pernah keluarkan. Nah itu kadang kalau saya lihat di sini tuh masih jarang Pak ya, masih jarang untuk terhitungkan seperti itu. Sedangkan yang namanya jenis usaha otomatis harus memperhitungkan biaya untuk pengeluaran, untuk mendapatkan pendapatannya berapa, penghasilannya berapa, apakah ada margin, ada keuntungan.
yang bisa buat dibawa pulang lah, dalam artiannya buat di rumah atau tidak gitu. Nah saat ini tuh saya sangat disayangkan gitu. Padahal di sini hasil survei saya, sepengetahuan saya di sini tuh kebanyakan semua mata pencahariannya di pertanian. Nah tapi sangat sedikit yang bisa memperhitungkan hal-hal demikian gitu ya. Karena kalau memang secara perinciannya sih agak panjang juga Pak, agak panjang. Saya sedikit spill untuk secara garis besarnya saja gitu ya, bahwa kalau seumpamanya melakukan usaha itu tuh kita memperhitungkan modal awal ya. Dan jelas modal awalnya apa sih, kita mau nanam, oh modal awalnya saya harus punya lahan ini lahan sendiri atau lahan sewa, itu harus diperhitungkan juga. Oh lahan sendiri, oke. Berarti modal yang keduanya dari bibit gitu ya. Nah bibit ini pembeliannya berapa? Per biji kah atau per bungkus kah? Kalau misalkan yang beli di toko-toko kimia ya, obat-obat kimia, bibitnya per biji atau per bungkus, per butir segala macam gitu ya. Nah itu belum biaya-biaya operasionalnya, seperti salah satu contoh misalkan, oh saya pakai pekerja lagi, saya untuk nanemin tumbuhan ini tuh saya butuh pekerja berapa orang. Nah itu tuh diperhitungkan, oh laki-laki sekian orang, perempuannya sekian orang, dan berapa hari harus kerja pakai pekerja gitu kan, pakai orang lain, pakai bantuan tenaga orang lain gitu. Nah itu diperhitungkan. Terus yang ketiga, sampai hasil panen Pak. Sampai hasil panen ini selama prosesnya tuh apakah ada obat-obatan yang dibeli. Misalkan oh kena hama, oh beli obatnya A karena kena hamanya ini gitu kan. Oh ini butuh nutrisi, beli lagi obat segala macam. Nah itu kadang kalau saya survei di daerah sini jarang diperhitungkan hal-hal demikian gitu ya. Yang penting kebun kita, tanaman kita lagi butuh nutrisi segala macam, ya udah beli pakai tanpa diperhitungkan. Jarang ya Pak ya, jarang diperhitungkan. Karena saya pun survei di sini, di beberapa petani di sini jarang yang memperhitungkan hal itu. Padahal itu bagus saja. Nah itu yang saya dapatkan pun dari daerah sini tuh seperti itu. Asalkan tumbuhan saya bagus, akhirnya cuman jadi harapan saja, harapan semoga nanti ketika panen hasilnya bagus dan harganya lagi bagus, ya itu yang ada di pikiran petani-petani di sini gitu. Saya tidak menyalahkan, bukan berarti saya menyalahkan itu salah, bukan, tapi itu mungkin karena kebiasaan dari turun-menurunnya seperti itu, ya. Nah mungkin dengan saya saat ini, saya pun ingin spill sedikit bahwa seharusnya alangkah baiknya gitu ya, kalau misalkan kita mau melaksanakan usaha tani, kita pun harus memikirkan hal-hal demikian. Oh berapa pengeluarannya selama dari tanam sampai ke panen, apa obat-obatan yang dipakai maupun itu bahan kimia atau apa. Nah sehingga ketika hasil panen di misalkan satu periode satu tanaman, oh ternyata minus, dengan perhitungan itu minus. Nah tapi ada kelebihannya, kita bisa menanam tumpang sari di lahan, ya. Nah ketika tumpang sari itulah satu keuntungan, salah satu contoh keuntungan untuk tumpang sari itu seperti itu. Ketika tanaman A begitu hasil panen dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu ya, bahkan minus dari pengeluaran yang kita keluarkan selama prosesnya, dari tumpang sari itulah kita punya plusnya. Itu yang biasa harus diperhitungkan harusnya. Tapi saat ini mungkin di sini masih belum ya, masih perlu banyak edukasi lagi gitu ya untuk merubah satu kebiasaan sebetulnya, merubah satu kebiasaan. Nah salah satu contohnya saat inilah saya dengan melakukan demonstrasi cara ini, inilah cara yang untuk bisa mengurangi budget pengeluaran.
Yang mungkin kalau di sini karena wilayahnya wilayah pertanian, untuk mencari sampah-sampah organik mungkin nggak terlalu sulit, Pak. Beda seperti kalau misalkan posisinya kita di tengah kota yang tidak ada pertanian, yang mungkin agak sulit kalau untuk mendapatkan sampah organik gitu ya. Tapi kalau untuk di daerah sini sebetulnya gampang, Pak. Banyak bekas-bekas sayuran, segala macam, buah-buahan banyak. Nah, pengolahannya pun sangat mudah gitu ya. Cara pengolahannya dari mulai hanya sampah organik, kita hanya ngebutuhin air dan gula saja gitu. Jadi tidak ada bahan lain gitu, tidak ada bahan lain yang mungkin harus dibeli lagi gitu, enggak sih. Cuman itu saja sebenarnya. Nah, cara perbandingannya yang tadi saya sampaikan bahwa sampah dari organiknya ini anggaplah seperempatnya dan dari air flow. Ya, air flow itu hanya seperempatnya. Jadi nanti juga dia akan mengembang seperti ini, akan mengembang yang dimana selama proses fermentasinya dia akan lebih membuih seperti ini. Itu sih Pak. Mungkin saya menyampaikan demonstrasi ini ya salah satunya untuk mengurangi budget pengeluaran sebetulnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak di sini semua gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Pak, perihal apa misalkan dari apa yang saya sampaikan saat ini gitu, atau sudah cukup jelas gitu. Ada Ya. ini teh mau ditanyain teh masalah itu teh termasuk barang apa aja gitu, misalkan barang yang udah kadaluarsa apa yang bisa difermentasi gitu. Iya. Itu tuh bisa sampah-sampah sayuran atau buah-buahan. Jadi mau itu sayuran mau itu buah-buahan itu bisa. Cuman salah satu contoh yang saya bawa di sini ini dari buah-buahan pisang gitu Pak. Jadi bukan semacam pisang aja gitu. Enggak, Yang lainnya bisa. bisa Pak. Jadi dari sampah-sampah sayuran yang mungkin di sini kan banyak lah ya sisa-sisa dari hasil sortiran segala macam. Nah, sampah-sampah itulah yang bisa digunakan untuk sebagai bahan baku fermentasi ini. Gitu. Namanya ekoenzim. Namanya ekoenzim di sini. Jadi itu hasil dari fermentasi sampah organik, sampah dari sayuran atau buah-buahan yang pemrosesannya pun tidak sulit gitu ya, tinggal menambah gula dan air saja, dan itu ditutup kurang lebih minimal 1 minggu tuh dia biasanya sudah berbuih. Dan cuman semakin lama kita fermentasi semakin bagus, semakin bagus. Gitu sih. Mungkin ada lagi? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, saya terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak semua. Mungkin semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat, bisa dilaksanakan di lahan Bapak-bapak sendiri gitu ya, dicoba gitu, dan semoga ini pun bisa mengurangi pengeluaran Bapak gitu ya. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan di sini saya sudah demonstrasikan, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.